Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Yanu Triwoko. Di kesempatan malam hari ini, Lur, aku harap memberikan tutorial cara bikin umpan yang berbahan dasar dari roti klik. Nah, ini biasanya sasarannya iwake nek ora wader ya kuwi biasanya melem. Itu kalau nggak wader melem uceng itu. Oke, untuk di kesempatan malam hari ini mohon maaf untuk kemarin saya mungkin jarang ngonten dikarenakan banyak acara ya guys. Jadi baru sempat kali ini aku ngonten lagi. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi untuk pertama kali seperti biasa bahan utamanya yaitu adalah ini roti klik. Nah, ini roti klik yang dibeli di warung, ini harganya sekitar kalau nggak 2000 ya aku tadi beli sekitar 2000-an, ini 2000 3000 lah. Ini yang pertama bahannya utama itu adalah roti klik ya toh. Bahan utama adalah roti klik. Oke. Terus untuk bahan yang kedua ini juga diwajibkan juga untuk pakai roti klik itu kita harus pakai telur. Nah, telur itu kita bisa pakai telur apa ya? Telur bebek bisa, telur puyuh juga bisa, telur ayam biasa juga bisa. Oke, soalnya nanti ini cuma diambil kuningnya saja. Tapi kalau aku biasanya aku pakai telur bebek. Oke, untuk bahan selanjutnya yaitu ada bawang putih. Nah, ini kalau teman-teman semua misal sudah pernah mencoba pasti tahu hasilnya. Ini tuh fungsinya itu buat bau menyengatnya untuk roti kliknya itu. Bawang putih tapi ora tak pasang kabeh ya, nek tak pasang kabeh kaya wong arek gawe sego goreng gitu. Terus bahan yang terakhir ini tidak kalah pentingnya juga, selain bisa membuat umpan itu tidak lengket, itu juga bagus untuk aromanya juga, buat bau amisnya juga. Ini aku biasanya pakai ini. Ini namanya itu minyak ikan. Ini di toko pancing-pancing pasti ada ini. Beli aja minyak ikan gitu paling ada. Oke, untuk kalian yang penasaran untuk proses membuatnya, tonton terus kelanjutannya. Oke Lur, untuk cara membuatnya untuk pertama kali ya toh. Untuk pertama kali saya akan mengeluarkan senjata andalan saya yaitu berupa apa iki jenenge? Iki jenenge entong. Soalnya kalau pakai tangan biasanya iki piye ya? Istilahnya nek basa Jawa iki glubrat ngono. Jadi pertama nganggo entong sih. Jadi untuk pertama kali kita buka dulu roti kliknya ya, kita buka semuanya. Roti kliknya kayak ini roti kliknya. Nah, ini roti klik ya toh. Masukin 1 2 3. Ini biasanya sini itu 6, tapi aku biasanya cuma pakai 5 ya toh. Karena apa? 1 2 3 4 5. Nah, yang satu ini bonus buat yang bikin. Makan sih. Oke. Jadi untuk proses yang pertama itu ini roti ini kita halusin dulu. Ya, kita halusin gini ya toh. Kita halusin seperti biasa saja. Misal kalau teman-teman ada yang punya layah dan muntu itu bisa pakai itu juga lebih efektif, lebih cepat juga. Oke, setelah proses menghaluskannya sudah selesai, sudah rampung ya toh. Bahasa Jawanya sudah rampung ini. Ini sudah lumayan halus, jangan halus-halus banget ya. Tapi kalau bisa halus banget lebih bagus. Kalau ini ya segini ya, takarannya segini. Sudah lumayan halus. Dan untuk langkah selanjutnya kita masukin nih. Ini ada telur bebek tadi ya ini. Terus gini, biasanya itu ada yang komen, Mas, caranya ngambil kuningnya aja itu gimana caranya? Oke, di sini bakal tak tutorialin ya. Jadi caranya gini, untuk mengambil kuningnya saja ya, untuk mengambil kuningnya saja itu caranya gini. Pertama-tama telur ini kita tutuk ya, kita tutuk mak jebles. Terus aduh, angel ya nganggo iki. Bentar. Nah, oke. Terus ini kita belah di sini. Ya toh. Ini diusahakan putihnya keluar dulu. Dulu. Nah, kuningnya kan kelihatan toh.
Itu kuningnya kalau diusahakan jangan sampai pecah ya. Tapi kalau telur lama itu biasanya kuningnya udah pecah. Kalau ini insya Allah telurnya itu masih baru. Jadi gini. Nah ini fungsinya buat gini. Ini dikeluarin gini. Terus kalau udah gini ya toh, ini dipindah ke sini. Nah, terus pindah gitu aja terus. Nah ini terus fungsinya buat ngilangke saiki putih iki ditarik metu se atau nah wis ngono iki dipindah dene sampai bersih gitu. Nah kalau gini kan udah bersih nih. Nah ini positif udah 80% ini udah kuningnya. Kalau udah kuningnya gini ya toh, nah wis kuning kabeh ngene iki delok iki. Wis kari kuning tok iki ya. Nah, terus kuningnya ini dicampurin ke sini. Langsung biasanya satu roti klik itu aku telurnya itu kuningnya satu. Itu biasanya pas, tapi coba lihat. Nah, gini lor, jadinya kayak gini. Oke, setelah kayak gini, nah kita putar-putar dulu biar si kuning telur itu bercampuran dengan roti kliknya tadi. Nah kalau sudah ya toh, kalau sudah, nah ini langsung saja kita campur seperti biasa. Campurnya biasa aja. Kalau misal ada yang tanya, Mas lah kok bentuknya kok kayak ngono Mas, ya kayak ini bentuknya pakane. Bentuknya itu can kayak gini lor. Terus gini terus. Ini sampai gimana ya? Sampai kalis ya lor. Ini ngudeknya kudu sampai kalis. Misal mau dicampurin air juga boleh. Aku kalau misal masih terlalu sulit untuk kalis, biasanya ini aku campur juga pakai air. Tapi kayaknya ini udah pas. Tergantung ketelatenan kalian mengulet-uletnya ini saja. Terus misal kalian itu tidak kulina ya, tidak kulina pakai ini, pakai entong, kalian bisa pakai tangan juga bisa. Itu terserah kalian saja, enake wae itu, nyamane wae. Nyamane piye sing penting digawe. Nah. Gini. Terus diulet terus sampai kalis. Oke. Nanti kita campurin air dikit ini kayak ini. Karena kurang kalis dikit ya. Bentar. Terus udah seperti ini ya telur, ini kan udah seperti ini. Terus langkah berikutnya yaitu kita masukin yang tak bilang tadi ya toh, itu kita campurin nih bawang putih. Tapi ingat ya, bawang putih nggak boleh banyak-banyak karena ini cuma buat apa ya, bau menyengatnya saja. Jadi gurmen iwak ini tertarik karo ambune atau ambune nek menyengat kan biasanya kan luwih rar luwih jos gitu tenan. Jadi takrane satu bungkus roti klik itu biasanya kalau aku ya bawangnya itu ya enggak sampai setengah sih, tapi cuma sedikit saja. Oke, paling bawangnya cuma segini ya lor, jelas ya, seginilah bawangnya, wes segini aja. Oke, ini bawangnya dikeprek dulu, bentar tak geprek ya, masukin, nanti akan campur sendiri dia, lama kelamaan itu akan hancur sendiri bawangnya ini, santai wae. Memang kalau bawang itu apa ya, baunya itu sangat menyengat. Oke lor, dan ini adalah penampakan bawang putih dan roti kliknya yang ini sudah tercampur, tapi ini juga masih ada sedikit-sedikit gerunjalan, tapi tidak apa-apa ya toh. Ini terus kalau sudah begini, untuk menghilangkan rasa lengketnya atau ini tekstur yang sangat lengket di tangan ya toh, ini selain untuk bau amisnya ya toh, ini kita harus tambahkan ini minyak ikan. Ini kalau minyak ikan ini aku beli biasanya ada di toko pancing, itu ada minyak ikan. Nanti nembung gue Mas toko minyak ikan, nah, ngono biasanya ono. Minyak ikan ini aku biasanya cuma pakai satu saja. Satu ini sudah cukup untuk ini, untuk aromanya atau juga ben rada amis sithik lah. Kan minyak ikan itu, ini kita kasih satu saja minyak ikan. Oke bentar, oke kita kasih satu ya lor, minyak ikan ya. Kalau untuk
ngasih ini tergantung selera sampean aja. Jadi kalau misalnya kurang atau gimana, yuk tambahin lagi nggak apa-apa, tambahin 2 nggak apa-apa. Nih, telah dikasihnya ikan, langsung kita aduk lagi sampai dia kalis ya toh. Nah, terus diaduk lagi sampai dia itu teksturnya itu enak kalau dipegang gitu. Nih, terus untuk kalian yang mungkin punya umpan yang sangat jitu untuk mancing wader juga bisa direkomendasikan ke saya, nanti bisa saya buat konten ya lur. Atau mungkin dari teman-teman punya resep lain, biasanya itu ada yang biasa menggunakan roti tawar juga ada roti potato, tapi aku juga belum pernah nyoba karena aku seringnya cuma nyoba ini. Jadi aku tuh membuat konten yang udah pernah tak coba saja lur, itu sebagai umpan ya. Insya Allah jitu, coba saja kalau tidak percaya. Yang penting takarannya itu pas lur, jadi jangan banyak-banyak banget, jangan becek banget. Terlalu becek itu juga tidak bagus. Jadi kalau aku sukanya itu, tapi itu selera sampean saja. Kalau misal ada toh yang senang itu umpan itu agak kasar, itu juga ada. Kalau aku sukanya yang halus, karena dia itu kalau halus nanti di mata kail itu enak banget dipakai, itu jos. Ini oke. Nah, ini ya lur, ini umpannya ini udah siap. Ini kayak gini umpannya buat mancing wader ini. Jos ingko 0 nil ya toh. Kalau di tempatku di Gunung Kidul itu mancingnya tetap jos kalau pakai ini ya. Tapi jarang sih yang pakai ini. Kalau kayak gini tuh biasanya mancingnya di kali-kali gitu, buat mancing wader. Oke. Jadi teksturnya nanti kayak gini ya lur, untuk dipasang di kail ini udah jadi umpannya. Nah, jadi kalau di tangan itu tidak lengket dia. Nah, kan soalnya ada kayak apa ya? Kayak ada minyak-minyaknya gitu loh. Nah, gini. Teksturnya kayak gini. Bismillah, semoga nanti poinnya lur. Oke. Jadi untuk part membuat umpannya ini sudah selesai ya lur ya. Nanti aku mau tester juga langsung dikali, nanti mau pakai umpan ini. Dan untuk pelengkapnya nanti aku juga bawa ini buat jaga-jaga saja. Ini aku buat jaga-jaga mancing aja. Ini aku juga bawa ular kandang ya toh, pasti kalian tidak asing lagi untuk para wader mania. Ini aku bawa ular kandang juga, terus aku bawa cacing juga. Untuk malam hari ini aku bawa cacing juga. Biasanya aku juga bawa kroto, tapi tadi di toko pancingnya krotonya tidak ada, jadi udah bawa ini saja, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa keseruannya aku mencoba umpan yang baru saja aku buat, oke, tonton terus kelanjutannya. Oke,